Yaudah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Mari Pak. Iya, silakan. Oke anak-anak, dikarenakan kami akan mencari keluarganya, sekarang kalian semua bisa pulang. Terus, sekolahnya gimana Pak? Apakah cuma dibiarin gitu aja? Ya, terpaksa. Sekolah ini kami akan tutup untuk selamanya. Apa? Onti, lu percaya nggak orang yang kemarin ceritakan kejadian itu? Ya, gue sih percaya aja. Emangnya kenapa? Kok gue curiga sama orang itu ya? Curiga kenapa emangnya? Pas orang itu ngomong ceritanya cuma fiktif, kayak ada yang aneh loh. Aneh di mana ceritanya? Masa ceritanya cuma dibilang fiktif dan kata polisi nggak pernah dengar tuh ceritanya? Iya juga ya. Seharusnya kalau cerita gitu harus ada pembuktian juga. Ya minimal video gitulah. Sama, gue juga nggak percaya yang orang ceritakan kemarin itu. Terus, cara kita ngelihat dia bohong atau tidak, gimana ya? Kan kita nggak ada buktinya. Ya, kita cek di CCTV lah. Boleh juga sih, tapi masih bisa ketemu nggak videonya? Soalnya udah 1 tahun yang lalu loh itu videonya. Pasti videonya udah hilang atau kehapus. Ya, kita cek aja dulu. Siapa tahu masih ada videonya ya kan? Ayolah, gue juga penasaran kejadiannya itu kayak gimana. Kalian ngapain datang ke sini lagi? Kami mau ngecek kebenaran yang diceritakan orang kemarin itu betul atau tidak, Pak. Emang kalian mau lihat di mana kejadian kayak gitu? Lihat di CCTV, Pak. Emang masih ada ya videonya? Ya, kita cek aja dulu, Pak. Siapa tahu masih ada videonya. Ya udah, silakan. Tapi Bapak juga ikut ya. Mau ngapain, Pak? Ya, mau mastiin aja kalau kalian beneran ngecek atau tidak. Ya udah, ayo, Pak. Kamu ngapain di sini ya? Dan kenapa kamu membawa pisau? Hah? Yang bunuh Pak Budi itu ternyata orang itu. Wah, benar-benar. Pas gue dengar cerita dari orang itu, kok ada yang janggal. Ternyata orang itu berbohong sama saya. Ini sih nggak bisa dibiarkan. Tuh kan, benar kata gue. Orang itu sangat mencurigakan. Terus, apa yang kita akan lakukan sekarang? Oke anak-anak, ayo ikut Bapak sekarang. Mau kemana Pak? Kita akan mencari orang yang bunuh si Pak Budi itu. Ayo. Akhirnya mereka mencari orang yang telah membunuh Pak Budi itu. Setelah beberapa jam kemudian, akhirnya mereka menemukan orang itu yang bersembunyi di rumah saudaranya. Kenapa Bapak telah membohongi saya? Dan apa yang sebenarnya Bapak rencanakan sekarang? Aku nggak mau rahasia saya terbongkar, Pak. Jadi, saya menyembunyikan rahasia tersebut. Emang apa yang Bapak rahasiakan itu? Saya ingin menjadi kaya instan dan gak mau bekerja. Terus, apa yang Bapak rahasiakan di situ? Jadi, saya memelihara pocong di sekolah itu, Pak, untuk mendapatkan uang banyak. Alasannya, kenapa Bapak melakukan seperti itu? Alasan saya berbuat seperti itu karena gak pernah digaji dari perusahaan. Bukan cuma saya doang yang gak pernah digaji, tapi semua karyawan juga gak pernah digaji. Setelah itu, saya keluar dari perusahaan tersebut. Lalu, saya melamar pekerjaan dimanapun, selalu ditolak. Dikarenakan hutang saya udah banyak, jadi saya menggunakan pocong untuk mencari uang banyak. Dan syarat supaya bisa dapat uang banyak, harus ada tumbal untuk diberikan kepada pocong itu. Oh, pantas kami sering digangguin sama pocong. Ternyata itu ulah pocong Bapak ya? Iya, itu ulah saya. Itu saya lakukan demi membayar utang-utang saya. Baiklah, karena Bapak telah melakukan pembunuhan dan telah merusaki fasilitas sekolah, Bapak akan dihukum mati. Ayo Pak, ikut saya masuk ke sel penjara. Sekali lagi, saya berterima kasih kepada kalian semua yang telah membantu saya untuk mencari penjahat. Dan jika kalian menemukan kejahatan lagi, laporkan sama saya ya. Baik Pak, kalau begitu kami pulang dulu ya. Iya, silakan. Setelah kejadian itu, Onti, Dika, Nandi, mereka semua pindah ke sekolah yang baru, yang bernama SMA Ondinare. Dan bagaimana untuk keseruannya selanjutnya? Saksikan terus ya teman-teman.